Hello, my dear students. How are you? I hope you are in a good health. Murid-murid semua, apa kabar? Miss berharap kalian semua sehat ya. Nah, today we are going to start a new chapter of our lesson with the title of. Do you know what is the title of our lesson today? Yes, you are right. Calendar. Nah, hari ini kita akan belajar topik baru. Judulnya adalah tentang kalender. Come on, prepare yourselves. We start with the names of days in a week. So, jadi kita mulai dari nama-nama hari dulu ya. There are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam seminggu, yaitu Monday means artinya Senin, Tuesday Selasa, Wednesday Rabu, Thursday Kamis, Friday Jumat, Saturday Sabtu, and Sunday Minggu. So here they are the names of days in a week. Itulah nama-nama hari dalam seminggu ya. Now we continue with the names of months in a year. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang nama-nama bulan dalam setahun. So, there are 12 months in a year. Ada 12 bulan dalam setahun, yaitu names of the months and their meanings. January artinya Januari. February. Maret. April, bulan April. May, bulan Mei. June, bulan Juni. Next, July, August, Agustus. September, October, November, December, bulan Desember. Okay, they are the names of months in a year. Nah, itulah nama-nama bulan dalam setahun. Now, let us continue with dates in English. Actually, at the second chapter, we have learned about names of day, weeks, month in a year. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang tanggal. Itu bagaimana cara menulis tanggal dalam bahasa Inggris. Kemarin di bab 2 sebenarnya kita sudah belajar tentang nama-nama hari, nama-nama bulan dalam setahun. Misalnya dalam sebulan itu ada berapa minggu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan nama-nama tanggal ya. Itu bagaimana sih cara pengucapan tanggal dalam bahasa Inggris. Okay. Dates in English, there are 31 day in English. Ada 30 sampai 31 hari dalam sebulan. Nah, how to say the dates in English? Bagaimana cara mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris? Nah, di sini ada tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi, let us learn it. Mari kita pelajari bagaimana cara mengucapkan tanggal. Misalnya, tanggal 1, kita baca first. Tanggal 2, second. Tanggal 3, third. Tanggal 4, fourth. Tanggal 5, fifth. Tanggal 6, sixth. Tanggal 7, seventh. Tanggal 8, eighth. Tanggal 9, ninth. Tanggal 10, tenth. Tanggal 11, eleventh. Tanggal 12, twelfth. Tanggal 13, thirteenth. Tanggal 14, fourteenth. Tanggal 15, fifteenth. Tanggal 16, sixteenth. 17, seventeenth. 18, eighteenth. 19, nineteenth. 20, 20. 21, 21st. 22, 22nd. 23, 23rd. 24, 24th. 25, 25th. 26, 26th. 27, 27th. 28, 28th. 29, 29th. 30, 30th. 31, 31st. Nah, jadi kalau dalam penulisan tanggal
kalian harus tahu misalnya kalau tanggal 1 dia pakai apa. Nah, itu diambil dari dua letter di belakang. Nah, misalnya the first. Nah, jadi yang diambil ST-nya. Kemudian the second yang diambil ND-nya. The third yang diambil R and D. Itu sampai 31. Jadi harus tahu ya kalau misalnya tanggal 21 pakai apa, ST apa ND gitu. Jadi lihat ya. Oke. You got it? Harus bisa ya. Ini cara penulisan tanggal dari tanggal 1 sampai 31. Next, dimension of the year. Cara pengucapan tahun. Bagaimana sih cara mengucapkan tahun dalam bahasa Inggris? Nah, kalau barusan kita udah belajar tentang cara penulisan atau pengucapan tanggal kan? Nah, sekarang kita belajar cara pengucapan tahun. The year we usually say consists of 4 numbers or thousands. Nah, tahun yang biasanya kita ucapkan itu terdiri dari 4 angka atau yang ribuan. To say the year before thousands, we name it with the first 2 digits, then the last 2 digits. Example. Nah, kalau untuk pengucapan tahun untuk sebelum 2000-an, untuk pengucapan tahun sebelum tahun 2000-an, kita menggunakan 2 angka pertama dan kemudian 2 angka terakhir. Jadi dia dipisah. Nah, contoh nih. 1906. Jadi kita 2 kali mengucapkan, kita ambil 2 angka pertama, kemudian 2 angka terakhir yaitu 19 dan 06. Jadi cara pengucapannya adalah 1906 atau 1906. Nah, kemudian contoh kedua. 1485, tahun 1485. Nah, kita bagi menjadi 2, yaitu 2 angka pertama 14 dan 2 angka terakhir 85. Jadi pengucapannya adalah 1485. Kemudian nomor 3, tahun 1600. Nah, langsung kita ucapkan 1600. Next, tahun 1750. Kita bagi 2 lagi, 17 dan 50. 1750. Tahun 1900. Langsung 1900. Tahun 1945 kita bagi 2 lagi, 19 dan 45, yaitu 1945. And the last example is tahun 1998. Kita bagi 2, angka pertama 19 dan 2 angka terakhir 98. 1998. Pengucapannya ya. So here is the mention of the year. Ini cara pengucapan tahun sebelum tahun 2000-an. Nah, kan barusan kita sudah belajar cara pengucapan tahun jika tahunnya sebelum tahun 2000-an. Nah, kalau misalnya untuk pengucapan tahun untuk tahun 2000-an, as for 2000s, we can say the number of thousands. However, it is also possible to mention the 20s. Nah, kalau untuk tahun 2000-an kita dapat mengucapkan itu ribuan atau thousands. Tetapi ada cara lain juga yaitu dengan mengucapkan 20s, artinya 20-an. Nah, mari kita lihat contoh. Jadi di sini ada contoh cara pengucapan tahun menggunakan thousands atau ribuan dan menggunakan 20s, 20-an. The first 2000, tahun 2001. Nah, untuk kita menggunakan 1000, 2001. 2010 masih memakai contoh thousands, 2010. 2014. Nah, di sini kita menggunakan 20s atau 20-an. 2014. 2014, bukan 1000 lagi. Dan 2019. 2019, kembali lagi memakai contoh 1000, 2019. 2020, 2020, memakai contoh 20s ya. 2021, 2021. Jadi untuk pengucapan tahun, untuk tahun 2000 kita bisa menggunakan thousands, bisa menggunakan 20s. Oke? Can you differentiate them? Harus bisa dibedakan ya. Oke, next. Now, let us say dates in sentences. Mari kita belajar atau mari kita lihat contoh penggunaan tanggal dalam kalimat. Example in sentences.
1. I was born on November 22nd, 2007. Nah, 22nd, 22. Jadi diambil dua huruf terakhir ND ya, karena 22nd and 2007. 2. My father's birthday is 11th of September 19. Yes, 19 and 53. Yeah. And number 3. I want to give third question for you. Saya ingin memberikan pertanyaan yang ketiga untukmu. Number 4. She will be your seventh client. Dia akan menjadi klien yang ketujuh. This is my fifth time join a music class. Ini adalah yang kelima kalinya bagi saya untuk mengikuti kelas musik. Nah, ini cara penggunaan tanggal, tahun in sentences. Oke ya. And now let us see that here is an example of dialogue that talking about date and year. Ini ada contoh dialog antara Adi dan Bima yang membicarakan tentang tanggal dan tahun. Come on, we practice it together. Kalian juga practice di rumah ya. Adi, hey, what day is today? Bima, oh, it is November the 2nd. Adi, alright, thanks. Bima, no problem. Anyway, when will your brother get married? I need to write my schedule. Adi, the wedding party will be on November the 21st. Bima, okay, I'll mark my calendar. See here, Adi and Bima talking about date and year. And here is dialogue 2. This is also talking about date. Nah, ini juga ada dialog 2 yang membicarakan tentang tanggal juga. Come on. Here is a dialogue between Chika and Dina. Chika, Dina, do you have time tomorrow evening? I need to buy a gift for my mom. Dina, oh, tomorrow is your mom's birthday? Chika, no. Next Tuesday is the 22nd of December. It is Mother's Day. I want to give something to my mom. Dina, you are right. I almost forgot it. Okay, let's go together tomorrow. Chika, okay. Okay, my dears, that is all our lesson for today about calendar. I hope after this learning you know, you can how to mention the dates and then years. Kamu tahu cara menyebutkan. Setelah belajar ini, Miss berharap kalian tahu cara penyebutan tanggal, bulan, tahun dalam bahasa Inggris. You have to know the names of days, the name of months in a year. Harus tahu juga nama-nama hari, nama-nama bulan dalam setahun dalam bahasa Inggris ya. Okay, that is all our lesson for today. Thank you and see you.